Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Inka di Movinka. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang tayang di Netflix, sebuah film animasi pendek berjudul If Anything Happens, I Love You. Jadi pertama kali aku tahu dan penasaran film ini tuh gara-gara dari TikTok. Film ini tuh sempat masuk beberapa FYP aku gitu, sempat viral di TikTok. Terus jadi tuh formatnya tuh lucu gitu. Jadi kayak challenge, gila gue menonton film ini. Filmnya sedih banget, kira-kira gue bakal nangis apa enggak ya. Jadi kasih lihat ekspresi tiap-tiap orang. Ada yang sampai mewek-mewek nangis, ada yang sedih biasa aja, bahkan sampai ada juga yang endingnya malah ketawa-ketawa karena dia nggak ngerti itu sedihnya di mana, bahkan dia nggak ngerti film ini tentang apa gitu. I'm a mush, so we'll see how sad this is. Alright, here we go. Okay, this is me before. I'm only 3 minutes in. It's sad. Film ini disutradarai oleh dua orang, yaitu Michael Govier dan Will McCormack. Total durasi film ini tuh hanya 12 menitan aja, bahkan nggak nyampe 12 menit banget sih, karena kalau total tuh kayak cuma 10 menitan gitulah, 12 menit sama tadi title. Dan film ini adalah film bisu, jadi bener-bener nggak ada dialog sama sekali, jadi kekuatannya hanya di gambar, di musik, di ceritanya gitu. Dan karena aku tuh orangnya tipikal yang gampang banget mewek ya kalau nonton film gitu. Jadi ya mungkin orang menurut lain nggak sedih, gue tuh gampang banget nangis itu. Kayak terakhir tuh sempat nonton film di Disney Hotstar, sejuta cinta sayang untuknya ya, film Deddy Miswar itu ya. Gue gila sih, lumayan parah meweknya tuh sampai bengkak gitulah. Oke, jadi di bagian ini kita akan spoiler talk ke belakangnya ya. Jadi bagi yang udah nonton silahkan kita istilahnya menyamakan persepsi gitu ya. Jadi film ini menceritakan tentang sepasang orang tua gitu kan, orang tua yang istilahnya mereka tuh sempat kehilangan anaknya, anak sematawayangnya cewek umur 10 tahun gara-gara kasus penembakan di sekolah gitu. Jadi gambaran dari awalnya gitu, kenapa mereka sempat berantem, terus ternyata yang ya itu karena mungkin setelah anaknya meninggal hubungan mereka nggak harmonis lagi gitu. Kalau dari aku pribadi sih ya, part yang lumayan bikin sedih tuh ketika si ibunya tuh pergi ke kamar anaknya, terus ngeliat ada baju bekas anaknya yang istilahnya mungkin dia kangen, dia pernah ada memori dengan anaknya dan kaos itu. Terus sampai akhirnya ketahuan lah gitu, di kamar anaknya ada musik piringan hitam berputar. Lalu mereka ingat lagi memori mereka dulu pernah liburan bareng. Sehingga akhirnya mereka flashback di mana masa-masa yaitu anaknya mau ke sekolah. Terus ada bayangan yang kayak istilahnya ngomong ke mereka tuh kayak jangan pergi ke situ gitu, anaknya sekolah. Dan akhirnya terjadilah peristiwa penembakan itu kan. Ada cuman kayak suara aja jeger, orang-orang pada teriak, nangis. Terus si anak itu ceritanya ngirimin SMS gitu kan, if anything happen, I love you gitu. Jujur sih gitu, kalau aku pribadi nonton film ini tuh nggak sampai nangis, cuman kayak awal-awal aja malah kayak berkaca-kaca gimana sih ngerasain ya amit-amit gitu ya, namanya orang tua kehilangan, apalagi aku punya anak 2 gitu ya, kehilangan seorang anak dan peristiwanya tuh tragis banget gitu kan. Jadi memang di Amerika itu namanya isu-isu kayak gini, isu penembakan anak-anak di sekolah tuh banyak dan sering gitu. Jadi mungkin kalau Indonesia nggak bakal relate itu ya, karena di sini kan kalau untuk punya pistol aja susah gitu, nggak segampang di sana, nggak selegal di sana gitu. Ya jadi kalau aku sih cuman ya sempat berkaca-kaca aja tapi nggak sampai nangis gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman yang istilahnya ada memori orang tua yang pernah kehilangan anak, kehilangan bayi, itu mungkin bakal mewah sih nonton ini. Karena gimana ya, film itu simple banget, baiknya cuma 10 menit, nggak ada dialog sama sekali, tapi itu pesannya dapat gitu, simple tapi mengena di hati gitu. Dan gue sendiri tuh sempat kayak kepo aja sih, kenapa kok bisa sampai viral ini di TikTok gitu. Apakah ini adalah sebuah strategi marketing? Jadi TikTok itu adalah strategi marketing si film itu. Gimana kan yang namanya sebenarnya TikTok itu bukan sosial media, tapi adalah platform distribusi konten gitu. Semakin banyak orang kepo gitu, semakin banyak orang nonton, semakin banyak orang akhirnya yaitu nongol di FYP, lalu orang penasaran akhirnya nonton dan akhirnya jadi viral kayak gini. Jadi memang tiap orang itu punya cinematic experience berbeda ketika nonton film, salah satu nonton film ini gitu. Jadi ada yang mungkin suka banget sampai nangis, ada yang mungkin kayak aku ya gitu ya, berkaca-kaca aja sih nggak sampai nangis, atau bahkan bingung ini letak sedihnya tuh di mana, gue biasa aja, atau malah ngakak gitu saking bingung gitu letak sedihnya di mana gitu. Tapi kalau aku pribadi untuk mau kasih skor, aku sukanya karena itu simpelnya itu dan
Malah di awal-awal sih aku lebih sedih, kayak kehilangan sosok anak itu lebih dapat banget, jadi aku kasih nilai skor 8 dari per 10 gitu. Untuk teman-teman sendiri gimana? Udah nonton? Kasih nilai skor berapa? Gimana? Apakah biasa aja atau kayak aku gitu ya, sedikit berkaca-kaca tapi nggak terlalu nangis atau mewek banget? Silahkan tulis di komen ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe videoku. Terima kasih untuk menonton. Bye-bye.